warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Biokimia. Adapun perkuliahan ini tergabung dalam program daring kolaboratif, di mana program ini diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang metabolisme karbohidrat. Adapun materi ini dimulai dari definisi, klasifikasi, struktur, dan metabolisme karbohidrat. Kami ucapkan selamat belajar and have a nice day. Next ya. Karbohidrat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan strukturnya. Nah, struktur ini berhubungan dengan gugus fungsi. Adapun pembagian karbohidrat berdasarkan gugus fungsi yaitu aldosa dan ketosa. Mari kita bahas satu persatu. Untuk jenis aldosa, dia memiliki ciri-ciri terdapat gugus aldehida pada salah satu ujung di struktur karbohidrat tersebut. Mari kita amati contoh yang diberikan pada slide, yaitu glukosa. Pada struktur glukosa tersebut terdapat gugus CHO atau aldehid pada ujung struktur glukosa. Sedangkan untuk golongan yang kedua, klasifikasi karbohidrat berdasarkan struktur yaitu ketosa, di mana ketosa ini merupakan karbohidrat yang memiliki gugus keton atau keto pada atom C nomor 2. Contoh yang diberikan dalam slide adalah fruktosa. Mari kita amati struktur fruktosa tersebut. Pada atom C nomor 2 yang diberikan warna merah, terdapat gugus fungsi keton yaitu C double bond O. Sehingga dapat dikatakan fruktosa ini masuk golongan ketosa, sedangkan yang di awal tadi glukosa, maka dia salah satu contoh dari aldosa. Selanjutnya, mari kita belajar sedikit tentang notasi D dan L. Pemberian notasi ini didasarkan pada proyeksi Fischer. Sebagaimana disampaikan sebelumnya, D merupakan singkatan dari dextro atau kanan, sedangkan L merupakan singkatan dari levo atau kiri. Senyawa dengan notasi D dan L ini merupakan dua jenis senyawa yang berbeda. Pemberian notasi ini disebabkan karena adanya atom C dengan konfigurasi asimetris. Sebagai contoh, gliseraldehida. Di situ dituliskan D gliseraldehida dan L gliseraldehida, di mana dapat kita amati bahwa OH pada D gliseraldehida berada pada sebelah kanan, sedangkan OH pada L gliseraldehida berada pada sebelah kiri. Sehingga jelas ya pemberian notasi untuk D dan L. D sebelah kanan, L untuk kiri. Oke, kita lanjutkan sedikit tentang struktur karbohidrat. Selain proyeksi Fischer, monosakarida juga dapat digambarkan dalam bentuk proyeksi Howard atau dalam bentuk piranosa atau furanosa. Sebagai contoh, aldosa yang sudah kita bahas sebelumnya, biasanya dia membentuk piranosa, di mana piranosa merupakan suatu struktur siklis atau berbentuk cincin dengan 6 atom C, di mana pembentukan struktur cincin ini terjadi karena adanya reaksi gugus fungsi OH alkoholik pada atom C nomor 5 dengan gugus aldehida pada atom C nomor 1. Bisa dilanjutkan ya. Sedangkan untuk
ketoheksosa, jenis karbohidrat ketoheksosa dapat membentuk cincin furanosa, di mana cincin furanosa yang terdiri dari 5 atom C berbentuk siklis. Hal ini terjadi karena adanya reaksi antara gugus OH alkoholik atau gugus hidroksil alkoholik pada atom C nomor 5 dengan gugus karbonil pada atom C nomor 2. Pada slide sudah digambarkan proyeksi Fischer yang dikonversi atau digambarkan dalam bentuk lain, yaitu proyeksi Hayward sebelah kanan. Nah, sebelah kanannya lagi itu merupakan isomer alfa dan beta dari proyeksi Hayward, di mana untuk isomer alfa D dapat dilihat pada struktur untuk OH berada di bawah. OH yang dimaksud di sini adalah OH yang paling dekat dengan O yang terikat pada cincin. Sedangkan untuk alfa D, kalau dilihat pada struktur, OH berada pada sebelah atas. Sebelah atas yang dimaksud di sini adalah yang dekat dengan O yang terikat pada cincin. Berbicara struktur karbohidrat, terdapat istilah ikatan glikosidik. Nah, mari kita pelajari sebentar ya. Jadi, untuk monomer itu ketika mereka bergabung dengan monomer lainnya pasti ada suatu ikatan di situ. Nah, untuk karbohidrat ini ikatan glikosidik merupakan ikatan antara dua molekul monosakarida, di mana ikatan ini terbentuk dari gugus hidroksil atom C nomor 1 pada satu monomer dengan gugus hidroksil dari molekul gula lainnya. Nah, dalam slide diberikan contoh ikatan glikosidik pada sukrosa. Yang diberikan warna merah itu adalah ikatan glikosidiknya. Jadi dihubungkan dengan O itu ya. Bisa diamati bahwa pada atom C nomor 1 dengan gugus hidroksil dari molekul gula lainnya. Kita melangkah ke materi berikutnya. Apa ya? Materi berikutnya tentu saja kita akan membahas tentang metabolisme. Metabolisme sendiri merupakan reaksi dalam sel yang apa? Yaitu sel yang dikatalisis oleh enzim dengan proses yang terkoordinasi. Nah, enzim ini otomatis dia sebagai biokatalisator dalam proses metabolisme. Adapun metabolisme ini terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Dua jenis metabolisme ini adalah anabolisme dan katabolisme. Di mana anabolisme ini kalau secara umum bisa kita sebut dengan penyusunan, sedangkan katabolisme bisa kita sebut sebagai penguraian. Kalau anabolisme bisa dijabarkan menjadi suatu proses pembentukan molekul. Pada slide ini akan digambarkan bentuk umum dari katabolisme dan anabolisme. Mari kita cermati bersama. Untuk katabolisme dapat dilihat di sana terdapat produk energi berupa ATP atau ADP. Sedangkan untuk anabolisme merupakan suatu jenis metabolisme biosintesis. Jadi mereka merupakan penyusunan di mana anabolisme ini memerlukan energi. Contoh dari anabolisme dapat berupa biosintesis protein. Nah, untuk slide yang ini kita dapat melihat bahwa terdapat 3 gambar pada slide tersebut, di mana gambar tersebut mewakili katabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Mari kita fokuskan saja kepada metabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat dimulai dari gula, kemudian akan masuk proses glikolisis, di mana proses glikolisis ini nanti dapat menghasilkan asam pirufat dan asetil-CoA.
Asetil-CoA akan masuk dalam siklus Krebs sampai nanti akhirnya akan masuk dalam reaksi transfer elektron dan fosforilasi oksidatif. Jadi ini merupakan gambaran secara umum ya untuk katabolisme karbohidrat. Oke, berarti dapat kita rangkum bersama ya berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa metabolisme karbohidrat pada dasarnya mencakup beberapa step atau beberapa jenis, yaitu glikolisis, glikogenesis, glikogenolisis, HMPSA, dan gluconeogenesis. Jadi sejatinya tidak hanya glikolisis tetapi ada juga proses lainnya. Nah, untuk gambar di samping yang terdapat diagram, ada anak sedang makan dan sebagainya. Secara umum dapat kita amati bahwa ketika makan, makanan kita masuk ke mulut. Nah, di situ ada enzim amilase yang akan mengubah pati menjadi maltosa. Nah, nanti maltosa dengan bantuan enzim maltase akan diubah menjadi 2-glukosa, ya, akan diubah menjadi bentuk yang kecil yaitu glukosa. Nah, glukosa ini nanti yang akan diedarkan ke pembuluh darah dan dia akan masuk siklus glikolisis. Jadi ini gambaran umum ya kalau dikatakan metabolisme dalam karbohidrat. Oke, kita lanjutkan ya tentang metabolisme karbohidrat. Jadi kita akan bahas satu persatu dari proses tersebut. Yang pertama adalah glikolisis, di mana glikolisis ini merupakan pemecahan glukosa. Nah, proses ini terjadi di dalam sitosol. Jadi bagian sel yang bisa terjadi proses glikolisis biasanya adalah sitosol. Nah, glikolisis ini juga merupakan suatu reaksi oksidasi glukosa yang dia bisa menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Adapun kondisi dari oksidasi glukosa ini bisa aerob, bisa anaerob. Kalau aerob biasanya ada pasukan oksigen ya. Kalau anaerob maka dia tidak ada oksigen di sana. Ketika aerob, maka glikolisis ini mampu menghasilkan asam pirufat. Sedangkan kalau anaerob, maka dia menghasilkan asam laktat. Selanjutnya, untuk keadaan aerob, hasil asam pirufat tadi bisa masuk ke mitokondria untuk diubah menjadi asetil-CoA. Nanti asetil-CoA akan masuk ke siklus Krebs. Oke, selesai sudah pembahasan kita tentang metabolisme karbohidrat. Tuntas ya, apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan di kolom YouTube. Jangan lupa